Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Galuh Adewada Yandaru dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara bersama salah satu narasumber inspiratif, yaitu perempuan muda lulusan dari SMK yang memilih untuk membantu perekonomian keluarganya. Nah, wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai perjuangan, pengalaman, serta motivasi dalam menjalankan kehidupan dan menghadapi berbagai tantangan di usia muda. Nah, diharapkan kisah ini dibagikan dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi banyak orang, khususnya generasi muda, agar tetap bersemangat, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Terima kasih kepada narasumber telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalamannya nih. Nah, baik, untuk memulai wawancara ini saya akan membagikan beberapa pertanyaan ini. Nah, pertanyaan pertama itu, yang pertama-tama itu lebih baik kita tuh perkenalan lebih dahulu nih. Nah, baik, untuk bisa memperkenalkan diri kakak. Halo, nama saya Risa Setiani. Nah, baik Kak Risa ya. Kita tanya dengan Kak Risa. Baik Kak Risa. Nah, Kak Risa ini tuh adalah seorang perempuan muda yang dia tuh lebih memilih untuk langsung bekerja setelah dia tuh lulus dari sekolahnya di SMK. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, jurusan apa sih yang diambil di SMK dan mengapa sih memilih jurusan tersebut sebagai memulai karir kakak? Jadi saya mengambil jurusan tata busana. Terus Mengapa memilih jurusan tata busana itu, kenapa Kak? karena itu tuh berpeluang bisa membuka usaha sendiri Kak. Jadinya kan bisa lulus sekolah itu kan bisa ini membuka usaha. Oh, seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana sih Kak kehidupan kakak itu setelah kelulusan SMK gitu? Apa yang kakak lakuin gitu? Nah, setelah lulus SMK saya langsung mendaftar kerja Kak. Dan saya mendaftar kerja ke PT Anea gitu. Alhamdulillahnya langsung diterima. Oh, seperti itu ya Kak ya. Nah, apa sih Kak alasan utama kakak tuh memilih langsung bekerja setelah lulus SMK gitu? Nah kan biasanya kan mereka kan akan menganggur dulu selama 1 tahun atau beberapa bulan, atau enggak ada yang mereka juga ada yang kuliah. Dan kenapa sih kakak tuh lebih memilih langsung uh, bekerja gitu? Karena saya lebih tertarik kerja sih ya Kak. Terus kayak apa ya, butuh uang juga gitu. Nah, bagaimana sih Kak awal mulanya kakak itu mendapatkan pekerjaan ini gitu? Jadi kan setelah mendaftar, saya itu langsung masuk LPK gitu loh Kak. Jadi kita tuh pelatihan dulu gitu selama 6 bulan. Nah terus habis itu kan baru ini join ke PT-nya. Nah, udah begitu sih. Oh, seperti jadi itu nggak mudah ya Kak buat kakak itu buat memulai biar bisa masuk ke apa ke tempat kerjanya itu. Hmm. Nah, selanjutnya apa saja pekerjaan yang biasanya kakak itu lakukan saat ini? Saat ini tuh kakak tuh bekerja sebagai apa dan ngapain aja tuh di kerjaan itu tuh? Oh, saya tuh di PT pekerjaannya tuh sebagai operator. Jadinya tuh kita tuh ngejahit gitu loh Kak. Nah terus nggak cuma ngejahit, kadang juga ini gambar gitu juga. Berapa lama sih kak kakak bekerja selama ini? Oh, aku bekerja di PT Amea itu udah sekitar 10 bulanan sih Kak. Baru aja. Oh ya, udah terlalu cukup lama ya kak ya. Dan pengalamannya juga udah terlalu banyak itu sebenarnya. Nah, bagaimana sih kak suasananya di tempat kerja kakak ini tuh? Suasananya tuh karena teman-temannya tuh masih seumurannya Kak ya, jadi tuh menyenangkan gitu loh. Terus sefrekuensi juga, Iya. jadinya nggak terlalu canggung atau gimana-gimana gitu sih. Oh, nah, tantangan yang kakak alami nih selama bekerja itu apa? Mungkin waktu layout pekerjaan itu ya kan di PT kan gak cuma satu baju ya Kak ya, mungkin beberapa style baju gitu. Atau model bajunya itu kan beda-beda setiap ini, setiap harinya mungkin beda-beda. Kadang kadang satu minggu tuh bisa dua jenis baju gitu bisa. Nah awal-awal layout gitu
bingung karena belum bisa cara jahitnya, belum bisa ini itu gitu. Nah, sebagai perempuan muda nih Kak, bagaimana sih perasaan Kakak ketika Kakak menjadi tulang punggung keluarga untuk membantu menstabilkan perekonomiannya? Jadinya tuh gimana ya kak, rasanya tuh kayak naik roller coaster gitu loh kak, Iya. naik turun gitu, nggak gimana ya, kadang nggak kontrol juga rasanya tuh gimana gitu. Terus kayak bersyukur juga sih bisa bantu ini perekonomian Iya. keluarga, bisa ini apa, bantu adik sekolah juga gitu. Oke, bagus banget ya teman-teman. Nah, pernah nggak sih Kak, Kakak tuh merasa lelah secara fisik ataupun mental gitu dan ketika Kakak merasa seperti itu tuh gimana sih cara mengatasinya ketika Kakak mengalami hal itu? Kalau mungkin secara fisik tuh ini ya kayak mungkin lembur gitu loh kan, kadang kan lembur kan 2 jaman gitu kan, dari kira malam gitu aja kan capek. Kalau mental itu mungkin kalau misal kita habis dimarahin ini apa, atasan gitu, mungkin ya agak kena mental dikit ya Waduh, gitu. iya juga ya. Oke. Nah, apa yang membuat Kakak itu kuat dan bertahan gitu? Tadi kan bilangnya kan ada dorongan mental dari atasan nih. Nah, apa sih yang membuat Kakak tuh kuat dan bertahan gitu? Ini sih kak, teman-temannya tuh kayak sefrekuensi gitu, jadi nyaman Oh, kerjanya, cuman atasannya tuh ya begitulah. nah gitu ya. Selanjutnya, apa Kakak tuh pernah merasa iri melihat teman-teman yang lain yang bisa melanjutkan kuliah atau menikmati masa mudanya karena kan ada yang mereka tuh lulus kuliah, lulus SMA atau SMK tuh ada yang melanjutkan kuliah juga masih ada yang menikmati masa mudanya gitu seperti bermain atau apa gitu. Mungkin ini sih pernah ya kak ya, tapi kan ya udah aja gitu loh, kan kita punya dunia masing-masing. Mungkin kalau aku bekerja kan bisa juga nih, misal hari libur aku juga jalan-jalan kayak mereka gitu. Cuman kan kita beda di kuliahnya doang, jadi kayak ya udah aja gitu. Oh gitu ya kayak. Nah, Kakak ini pernah nggak sih memiliki cita-cita atau impian yang ingin dicapai di masa-masa yang akan datang gitu? Ini sih kak, aku pengen ini apa, buka usaha gitu loh, kecil-kecilan. Mungkin pengen juga ngembangin jadi kayak butik atau Oh, apa gitu. bagus ya teman-teman ya. Nah, ini ada pesan nih Kak, pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada perempuan muda lainnya nih yang sedang berjuang juga membantu keluarga juga gitu. Mungkin untuk teman-teman semua yang lagi berjuang buat keluarganya, tetap semangat, terus jangan mudah menyerah juga. Karena kan kita kan ya berjuang untuk orang yang kita sayangi gitu loh, jadi jangan mudah menyerah. Nah, baik. Wah, bagus sekali ya teman-teman dari semua jawabannya kakak ini sangat-sangat benar-benar menginspirasi sekali sebenarnya. Nah, baik, mungkin ini akan jadi penghujung ya kak ya. Nah, baik untuk demikian wawancara yang dapat saya sampaikan dan saya lakukan untuk pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih untuk kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk bercerita tentang pengalaman kakak setelah lulus SMK itu untuk bekerja dan bagaimana pengalamannya selama bekerja gitu. Dan di wawancara ini kita tuh dapat belajar tentang artinya kerja keras, tanggung jawab, serta pengorbanan dan semangat pantang penyerah dalam membantu keluarga. Nah, semoga kisah dan pengalaman yang telah disampaikan ini dapat menjadi motivasi bagi banyaknya orang, khususnya itu untuk untuk kalangan muda nih, karena tuh mereka itu kebanyakan juga itu akan lebih santai gitu terhadap hidupnya seperti mereka tuh lebih memilih untuk bermain terus mereka tuh juga ya ada juga yang kadang mereka ada juga banyaknya mereka juga untuk milih kuliah dan mereka menekuni itu cuman ada juga yang milih bermain atau mereka tuh lebih menikmati masa mudanya gitu dan khususnya untuk generasi muda saya ini tuh yang sedang sama-sama berjuang nih untuk agar tetap semangat dalam meraih cita-cita dan tidak untuk menyerah dan menghadapi tantangan hidupnya. Nah, saya selaku pewawancara mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersangkutan yang telah menyimak wawancara ini. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan wawancara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.